Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bang Tiung dalam channel Belajar AutoCAD Cepat. Di pertemuan ke-25 ini, saya akan coba membahas salah satu lagi perintah dari modif, yaitu offset. Perintah offset berfungsi untuk menduplikasi sebuah objek garis dengan hasil yang sebangun dengan objek awalnya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa offset ini hanya bekerja pada garis, tapi tidak bekerja pada sebuah objek yang multiple. Artinya kalau misalnya teman-teman menemukan blok atau head yang terdiri dari beberapa garis, itu tidak bisa di offset. Jadi kalau menduplikasi ya di copy. Jadi kalau misalnya menduplikasinya hanya sebuah garis, bisa menggunakan offset. Terus dia bersifat sebangun. Artinya gini, kalau saya menduplikasi garis ini, ya, mengcopy garis ini, mengoffset ke dalam atau keluar, dia akan berbentuk sama seperti garis polyline-nya. Jadi kebetulan ini garis polyline-nya berbentuk persegi. Jadi dia akan hasilnya kalau misalnya saya mau offset ke dalam, dia akan berbentuk sama, hasilnya akan jadi persegi juga seperti ini. Kita coba praktekkan. Misalnya saya mau offset dengan nilai 10 cm atau 50 cm. Teman-teman langsung aja ketikkan perintahnya O. Perintah singkatnya dari offset adalah O, spasi. Nah, di sini ada pilihan distance. Kita diminta untuk memasukkan nilainya, atau kita bisa menggunakan perintah lanjutan dari tool, erase dan layer. Nanti saya jelaskan satu-satu. Jadi kita distance dulu, kita masukkan nilainya misalnya 50. Saya akan mengoffset 50. Nah, setelah di spasi, lalu di sini ada select object. Teman-teman mulai klikkan objeknya. Di sini saya mau copy ke dalam. Nah, ini saya sudah mengoffset garis perseginya ini ke dalam dengan nilainya 50. Nah, nilai yang 50 itu ini. Ini dia keliling 50 cm. Nah, offset itu akan aktif apabila nilai distance-nya itu di bawah setengahnya dari bentang garisnya ya. Jadi misalnya kalau ini punya nilai tadi sembarang ya, 125, berarti jangan di atas setengahnya dari ini 125 gitu, karena nanti tidak akan aktif. Oke, di sini saya coba lagi untuk menggunakan yang segitiga. Saya gunakan perintah offset lagi, spasi. Saya akan offset keluar. Nah, seperti ini. Tadi ke dalam. Nah, ini ke dalam kan tidak bisa nih, ada tanda silang karena nilainya dia lebih besar dari setengahnya bidang ini. Gitu. Jadi ini harus di offset keluar. Yang lingkaran juga bisa ke dalam, bisa keluar. Nah, seperti ini. Jadi dia artinya sebangun itu dia hasilnya membentuk objeknya, objek awalnya. Kalau misalnya objek awalnya segitiga, ya dia segitiga. Kecuali nanti garisnya tidak polyline. Nah, saya contohkan untuk garis-garis yang tidak polyline. Untuk contoh selanjutnya, di sini saya punya objek garis tunggal ya. Di sini saya akan menggunakan perintah offset untuk menduplikasi garis ini. Jadi saya masukkan perintahnya offset dengan nilai 100. Spasi. Saya coba klikkan ini ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau teman-teman perhatikan, dia mirip seperti perintah copy. Sama ya kalau kita pakai perintah CO spasi 100. Nah, ini jadi mirip. Makanya ada beberapa pemain AutoCAD yang kalau menemukan kondisi mengcopy hanya sebuah garis, biasanya lebih senang menggunakan offset. Nah, ini di sini saya tidak mempermasalahkan, teman-teman mau pakai offset boleh, copy juga boleh. Jadi senyamannya aja. Nah, ini untuk kondisi yang pertama. Untuk kondisi selanjutnya, di sini saya punya sebuah persegi tapi tidak polyline. Nah, karena dia tidak polyline, artinya
sebangunnya itu dengan garis yang saya klik ini aja nih. Ini kan hanya terpilih satu garis saja. Yang ini aja. Artinya sebangunnya hanya ini, bukan sebangun dengan kotaknya ini. Karena ini tidak polyline. Kita coba masukkan pertanyaan offset dengan distance-nya 50 aja. Nah, sini kita spasikan. Nah, seperti ini. Jadinya efeknya teman-teman jadi 2 kali kerja karena harus mentrim kembali yang garis kelebihnya ini. Nah, di sini akan jadi memperlambat teman-teman ketika sedang menggunakan AutoCAD. Solusinya bagaimana? Solusinya kalau teman-teman menemukan kasus seperti ini, lebih baik di polyline dulu garis ininya dengan perintah join atau pedit join. Kita sorot. Nah, ini udah jadi polyline kan, berarti sudah bisa kita offset dengan sebangun kotaknya. Untuk selanjutnya juga sama, ini untuk kasus yang garis tidak polyline. Nah, kalau teman-teman langsung mengoffsetkannya, nah ini akan menambah kerjaan kembali karena teman-teman harus menyatukan kembali garis ini. Nah, sebaiknya sebelum melakukan offset, teman-teman melakukan join terlebih dahulu supaya garisnya menjadi polyline. Nah, jadi ketika offset, teman-teman langsung jadi seperti bangun awalnya. Jadi dia sebangun dengan garis awalnya. Selanjutnya, saya akan mencoba membahas tentang perintah lanjutan dari offset. Teman-teman ketikkan perintahnya offset. Nah, di sini ada tambahan perintah yaitu through, erase, dan layer. Jadi maksudnya kalau through ini kita akan mengoffset garis dengan nilai yang sembarang. Teman-teman ketikkan perintahnya T spasi select objeknya. Nah, ini dia sembarang nilainya. Kalau tadi kan di distance kita masukkan nilainya. Kalau di through ini kita langsung mengoffsetkan misalnya di sini, atau misalnya kita offset lagi di sini atau di sini. Jadi dia sembarang. Untuk selanjutnya kita akan mencoba offset dengan perintah lanjutan erase. Ketikkan E spasi. Nah, di sini teman-teman ditanya apakah ingin menghapus objek awalnya. Nah, di sini ada pilihan yes or no. Tadi di awal kita men-setting no ya, defaultnya. Sekarang kita coba yes. Y spasi. Saya masukkan distance-nya misalnya 200. Nah, saya coba offset ini ke kanan. Nah, otomatis objek awalnya dia akan terhapus. Nah, seperti ini. Jadi ini mirip seperti move. Dan yang terakhir, kita akan mengoffset garis dengan perintah lanjutan layer. Nah, di sini tersetting source. Artinya hasil offsetannya akan sama seperti garis awalnya. Jadi layernya akan sama. Jadi kita coba. Kebetulan di sini saya menggunakan layernya line. Jadi kalau saya offset itu, hasilnya pun akan sama menggunakan layer line. Hasil offsetannya saya coba lagi. Nah, ini menggunakan layer line. Nah, kalau misalnya yang tadi pilihan keduanya offset dengan settingan current C, saya coba ketikkan C. Nah, di sini saya mau pindahkan ke layer line, tapi dengan ketentuannya seperti ini. Teman-teman ganti dulu tipe layernya. Misalnya saya mau menggunakan tipe layer 1. Jadi hasilnya ini akan berpindah ke layer 1 dengan settingan layer tadi disetting ke current. Jadi offset spasi tadi udah ke setting current. Nah, jadi akan berpindah dia ke layer 1. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman nggak perlu pusing lagi untuk pindahin layarnya secara manual. Oke, dengan demikian tutorial perintah offset sudah selesai. Apabila teman-teman ada yang masih bingung, ingin ditanyakan, silakan di chat di kolom komentar. Atau ada yang ingin merequest perintah yang apa dulu saya ingin bahas, silakan chat di kolom komentar. Kalau suka dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lainnya. Saya Bang Tiung, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.